Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Seperti biasa, saya dan Kang Surya pada malam ini akan membagikan satu buah kisah. Kisah yang akan kita bagikan ini kita dapatkan dari Pak Depono ya Kang ya? Iya. Pak Depono membagikan kisah dengan kami tentang satu hal yang menjadi misteri ya. Tapi ini udah lama banget Kang kisahnya. Cerita jadul ini Pak Jack ya? Kisah ini terjadi pada kakek buyutnya yang bernama Mbah Tiran, Mbah Ngatiran ya. Ngatiran. Iya kemarin Ngatiran. Ngatiran apa Ngasiran ya? Iya. Mbah Ngasiran. Mbah Ngasiran ya. Mbah Ngasiran. Mbah Ngasiran ini adalah salah seorang pembantu. Iya. Atau rewang ya. Rewang di sebuah keluarga pejabat pada zaman dahulu. Kisah ini terjadi di tahun 30-an dan terjadi di daerah Malang Selatan. Bagaimana kisah ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Oke Pak Jack. Jadi Pak Depono ini kemarin ya bercerita cerita kecilnya dia yang dia dapat dari kakeknya ya, Mbah Ngasiran. Karena waktu mudanya dulu Mbah Siran ini ya istilahnya menjadi rewang di salah satu rumah keluarga yang waktu itu kebetulan jadi rumah dinasnya mantri polisi zaman dulu. Mungkin zaman dulu itu kayak semacam apa, pejabat polisi itu di satu wilayah itu mungkin ya hanya ada 1-2 orang kayaknya Pak Jack ya. Jadi ya tentu saja pejabat polisi waktu itu ya dia menempati di satu rumah tinggal yang sudah disiapkan oleh pemerintah pada masa itu, kemudian juga dengan fasilitas yang ada, termasuk yaitu tadi ada 1 atau 2 orang yang memang bertugas ya rewang atau membantu segala keperluan selama dia berdinas di sana. Nah, kebetulan Mbah Siran waktu itu ya kedapatan tugas itu dari istilahnya dari pamong desa setempat, karena dia waktu itu masih muda, usianya belasan tahun dan termasuk orang yang rajin, maka dia diberi tugas untuk bekerja di rumah dinas itu. Karena waktu itu memang ada petugas mantri polisi yang baru ditugaskan di daerahnya. Jadi Mbah Siran ini ya waktu itu ada kayak acara seremonial, dia dikenalkan dengan mantri polisi baru. Jadi mantri polisi waktu itu masih warga lokal Pak Jack, jadi bukan orang Belanda kayaknya ya. Jadi masih warga-warga lokal pribumi yang memang ya dinasnya untuk menjaga ketertiban di area itu. Namun demikian katanya dia itu sudah dapat yaitu tadi banyak fasilitas rumah dinas, terus sepeda, mungkin sepeda angin ya zaman itu ya. Ya karena memang mantri polisi itu kan adalah pejabat pembantu wedono biasanya. Iya, jadi mungkin di satu daerah itu nggak banyak ya, mungkin ada 1-2 orang gitu. Nah, Mbah Siran ini bercerita awal waktu itu dia sudah diberitahu oleh pamong desa setempat bahwa salah satu rumah dinas yang akan dipakai ini memang cukup besar, cukup luas, pekarangannya juga besar, banyak tanaman-tanaman di kiri kanannya, terus juga tempatnya sejuk karena banyak pepohonan, dan di bagian sampingnya itu ada kandang kuda Pak Jack. Kandang kuda ini memang sudah dari dulu waktu Mbah Siran kecil itu sudah ada di rumah dinas itu, dan mantri polisi yang sebelumnya juga di sana juga tinggal tapi tidak memelihara kuda, karena kandang kuda itu sudah ada dari zaman dia kecil dan dia nggak tahu apakah memang dulu di situ itu ada kuda atau enggak, tapi kandang kuda itu masih kondisinya masih bagus walaupun tidak difungsikan selama dipakai mantri polisi yang lama katanya, tapi kandang kuda itu cukup bagus. Jadi ya ketika
pamong setempat itu ya meminta untuk Mbah Siran untuk jadi rewang, jadi pembantu di sana. Dia itu sudah mendapat banyak cerita kalau ya rumah ini sebenarnya enak, nyaman, cuman memang di area kandang kuda ini ya istilahnya agak sedikit angker katanya gitu. Nah, Mbah Siran ini ya waktu itu merasa, wah tugas saya kan sebenarnya ya nggak terlalu banyak, paling hanya sekedar bersih-bersih di area kandang kuda, jadi ya nggak ada masalah, dia nggak ada rasa takut sama sekali. Hingga akhirnya mantri polisi yang baru ini datang bertugas di tempatnya yang baru. Dia sempat melihat-lihat, pertama kali datang katanya dia ya melihat, wah kalau di sebelah rumah ada kandang kuda, mending kuda saya bawa aja katanya. Nah, sebelumnya dia sudah diperingatkan oleh pamong setempat, Doro, anu aja, kalau misalkan ada fasilitas sepeda ya pakai sepeda saja. Karena kalau misalkan ada kuda, di sini memang ada kandang, cuman ya sudah lama nggak ditempati. Terus di kandang ini juga kalau istilahnya melihara kuda, biasanya kuda-kudanya itu nggak kerasan, nggak tahu ada aura apa di kandang itu. Tapi karena mantri polisi yang baru ini sepertinya ya merasa dia, ini kan hanya kepercayaan setempat, nggak apa-apa, kebetulan saya juga punya kuda. Nah, kudanya itu kuda jantan, kelirnya itu, tubuhnya itu katanya bulunya berwarna kelabu agak hitam, terus sudah nurut sama dia, karena selama ini dia itu sering, ya istilahnya kalau kemana-mana itu masih pakai kuda zaman segitu Pak Jack, dan itu lebih leluasa daripada bawa sepeda yang mungkin karena istilahnya dia harus mengayuh, karena medannya waktu itu jalannya juga kurang bagus seperti sekarang. Jadi mau tidak mau dia masih ingin membawa kudanya ke rumah dinas yang baru. Nah, pada waktu itu walaupun sudah diberitahu seperti itu katanya Mbah Siran, ternyata Ndoro mantri polisi ini masih bersikeras. Ya sudah, akhirnya pamong desa pun mempersilahkannya. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian ya kuda yang miliknya mantri polisi itu dibawa ke rumah dinasnya yang baru. Jadi akhirnya Mbah Siran sekarang tugasnya dua Pak Jack, selain ngurusin keperluan ya pejabat mantri polisi itu sehari-hari, dia juga harus itu tadi ada tambahan pekerjaan untuk merawat kuda. Nah, kuda itu katanya Mbah Siran ya memang istilahnya badannya tegap, warnanya hitam, dan kalau nggak salah namanya si Bejo atau siapa gitu. Dia masih ingat, karena kuda itu awal-awal dirawat oleh Mbah Siran ya karena mungkin kuda yang sudah nurut, sudah jinak ya, akhirnya ya Mbah Siran itu mudah merawatnya, jadi hanya sekedar memberi makan, membersihkan, memandikan. Kalau misalkan Ndoro mantri polisinya mau pakai kuda, maka dia siapkan keperluannya, tali, pelana, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya aktivitas Mbah Siran pun dimulai di hari-hari itu bersama dengan bertugas di rumah mantri polisi yang baru. Nah, setelah beberapa hari, Mbah Siran ini kan dia itu punya kamar sendiri Pak Jack. Kamar itu posisinya di belakang rumah induk. Katanya Pak Depono ya kamarnya mbahnya itu saling membelakangi dengan rumah induk. Jadi kalau Mbah Siran misalkan keluar masuk gitu nggak harus lewat depan, tapi dia harus memutar samping melewati kandang kuda, baru dia bisa masuk ke kamarnya di bagian belakang rumah. Nah, akhirnya ya setiap hari aktivitasnya dia seperti itu. Setelah bersih-bersih rumah, memasukkan kuda, menyiapkan keperluan Ndoro mantri polisi, dia juga ya malam hari dia harus menyalakan lampu-lampu minyak. Istilahnya di rumah waktu itu semuanya masih pakai lampu minyak Pak Jack. Jadi dia itu tiap pagi harus mematikan lampu, tiap malam menjelang malam juga dia harus keliling rumah menyalakan lampu. Jadi lampu minyak. Kemudian juga kalau pada malam-malam tertentu gitu, kalau ada lampu minyak yang istilahnya atau obor yang sudah waktunya harus dipadamkan, ya dia juga harus madamkan, terutama di area kandang kuda, karena mungkin ya kalau tidak dipadamkan mungkin bahaya ya, karena waktu itu kan segala sesuatu penerangan masih pakai api katanya Mbah Pono. Jadi ya Pak Depono juga menyampaikan kalau beberapa tempat itu api kalau tidak diperlukan, lampu api juga harus dimatikan. Jadi ya seperti itu kegiatannya Mbah Siran ini, hingga pada suatu ketika pada siang hari Mbah Siran ini kebetulan lagi bersih-bersih rumah gitu Pak Cek, menjelang sore.
Dan Ndoro mantri polisi waktu itu masih ya keliling lah, mungkin ada keperluan di desa atau di mana gitu. Intinya pada waktu itu dia lagi keluar rumah, dan itu sore hari. Mbah Siran ini lagi bersih-bersih di dalam rumah. Tiba-tiba dia itu mendengar suara ringkik kuda dan derap kaki kuda yang istilahnya seolah-olah berkeliling di samping rumah. Otomatis Mbah Siran merasa, waduh, Ndoro mantri sudah datang ini. Cepat-cepat dia bersih-bersih, kemudian dia merapikan kayak berkas-berkas di meja tamu, meja depan. Kemudian dia segera keluar, karena ya istilahnya untuk memastikan bahwa biasanya katanya Pak Depono ini kalau mantri polisi datang dia harus istilahnya ngambil kudanya, karena Ndoro mantri tadi turun, dia yang harus menuntun kudanya itu masuk ke kandang. Nah, ketika dia keluar, dia keliling rumah itu nggak ada siapa-siapa Pak Syed. Kondisinya itu masih sunyi, sepi, dan juga loh, ini masih sore, belum asar juga, antara siang dan sore gitu. Tadi itu kok ada suara ringkik kuda, ada suara langkah kaki kuda, tapi kok nggak kelihatan batang hidungnya. Apa Ndoro mantri sudah datang? Ternyata nggak ada Pak Jack. Jadi Mbah Siran ini sempat jalan keliling rumah untuk memastikan bahwa memang Ndoro mantrinya tadi itu belum pulang. Ya sudah, dia merasa, lah tadi itu suaranya kudanya siapa gitu. Ya sudah, akhirnya dia kembali melanjutkan bersih-bersih, baru kemudian balik lagi mengerjakan pekerjaan yang lain. Nggak lama kemudian menjelang petang barulah Ndoro mantri itu datang dengan kudanya, dengan si Bejo ini. Nah kemudian Mbah Siran segera menuntun si Bejo, memasukkan ke kandangnya, melepaskan pelananya, kemudian juga istilahnya menyiapkan air dan untuk makannya si kuda. Selesai semua, barulah dia itu merasa, iya tadi itu sepertinya ada suara kuda, tapi ringkik kudanya itu beda dengan suaranya si Bejo ini. Dia mulai mengamati Pak Jack, Mbah Siran ini. Dia tidak cerita kepada Ndoro mantrinya tentang apa yang dia alami, atau mungkin jangan-jangan yaitu ada kuda lain lah, kuda milik tetangga atau mungkin milik siapa yang kebetulan melintas di dekat rumah. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian aktivitas berjalan seperti biasa, hingga pada suatu hari, nggak lama dari kejadian yang sebelumnya Pak Jack, Mbah Siran ini waktu itu kondisinya sudah malam hari. Dia itu istilahnya antara kondisi mengantuk tapi belum tertidur sepenuhnya, tapi masih sadar gitu. Dia itu lagi asik istilahnya berusaha memejamkan mata di dalam kamarnya yang hanya pakai lampu penerangan dari cahaya nyala api penerangan itu aja. Dia itu mendengar ada suara langkah kaki kuda, persis suara langkah kakinya si Bejo, si kuda hitam miliknya Ndoro mantri ini. Kuda ini sepertinya keluar dari kandang, karena terdengar jelas langkah kakinya itu kayak setapak demi setapak itu. Dia itu berjalan berkeliling dari samping kandang kuda, berjalan menuju kamarnya si Pak De Siran. Nah, Mbah Siran ini sempat kepikir, loh ini kenapa ini si kuda kok keluar malam-malam? Ini mimpi apa emang beneran? Karena dia waktu itu masih mengantuk Mbah Siran ini. Tak lama kemudian langkah kaki itu semakin terdengar jelas, dan kuda itu kayak seperti ada suara kayak bernafas gitu. Itu kenceng banget, itu persis di depan pintu kamarnya Mbah Siran yang menghadap ke pekarangan belakang. Nah, Mbah Siran kan istilahnya kaget, wah kok keluar si Bejo ini. Tapi perasaan tadi pintu kandang sudah dia kunci, dia tutup. Terus biasanya juga nggak mungkin jam-jam tengah malam begini ini si kuda ini berkeliaran. Ngapain juga, wong Ndoro mantri juga pasti udah istirahat. Nah, Mbah Siran ini sempat turun dari tempat tidurnya, dari ambennya gitu. Karena di luar ini, di halaman belakang ini ada cahaya lampu obor, otomatis di area belakang ini kondisinya lebih terang daripada di dalam rumah. Nah, Mbah Siran ini sempat melihat kayak di bawahnya sela-sela pintu, karena pintu kamarnya kan dari kayu yang utuh itu Pak Jack ya, jadi kayu utuh yang dirajang-rajang bentuk pintu ala kadarnya gitu. Itu dari bawah sela-sela bagian bawah pintu itu, dia itu melihat kayak kaki kuda yang ya istilahnya hanya kelihatan bagian bawahnya saja.
mirip sekali dengan kakinya si Bejo, kuda hitam milik Ndoro Mantri. Dan dia itu kayak berjalan berputar-putar di depan pintu kamarnya ya sambil itu tadi dengan suara nafas yang agak kenceng gitu. Loh, wah beneran ini si Bejo, apa dia lapar padahal tadi sudah dikasih makan sore tadi, masa dia keluar kandang kok bisa gitu. Kaget. Akhirnya Mbah Siran ini cepet-cepet turun, dia ya istilahnya ucek-ucek matanya gitu karena kondisinya masih ngantuk. Cepet-cepet dia sambil berkata, sebentar Bejo, sebentar, tak kasih makan kamu, ayo ada apa kok bisa keluar kandang gitu. Dia buka pintu, ternyata di luar nggak ada apa-apa Pak Cik. Padahal beberapa detik yang lalu itu dia sudah melihat ada kaki kuda yang terlihat dari sela-sela bawah pintunya. Tapi nggak lama kemudian dia buka pintu, ternyata nggak ada. Mbah Siran ini cepet-cepet ngambil obor yang tergantung di bagian belakang rumah dinas itu. Dia berkeliling ke pekarangan untuk memastikan bahwa ini si Bejo lari kemana kok cepet banget, barusan tadi kelihatan kakinya, nah sekarang pintu dibuka kok udah lari gitu. Dia keliling dan anehnya ternyata si kuda hitam si Bejo ini masih berada di kandang dan kondisinya juga istirahat, dia nggak ngapa-ngapain. Pintu kandang juga masih terkunci. Kaget Mbah Siran. Nah, terus tadi itu kudanya siapa yang lepas malam-malam? Apa ada kuda lain di sekitar sini? Akhirnya dengan penuh penasaran dan rasa tanda tanya, Mbah Siran tadi balik ke kamar tempat istirahatnya dia itu. Dia tidur di atas pembaringan, di atas amben sampai malam hari hingga menjelang dini hari itu Mbah Siran nggak bisa tidur aja. Masih penasaran tadi itu kudanya siapa yang keliling rumah ini. Hingga akhirnya esok paginya ya dia istilahnya mulai bertanya-tanya kepada warga-warga sekitar, kepada orang yang dia temui, orang-orang sepuh kampung yang dia temui. Mbah Siran bertanya, Pak De, ini kok ada kuda hitam ya tadi malam keluyuran. Lah sama orang-orang kampung itu jelaskan, itu kuda hantu nggak ada. Si kuda hitam miliknya Ndoro Mantri nggak mungkin keluar. Memang kandang kuda itu nggak boleh dipakai karena Ndoro Mantri polisi ini memaksa untuk pakai, ya mungkin akhirnya ya kuda hantu kuda yang dari dulu memang sudah ada itu kayaknya ya sekarang muncul lagi. Jadi menurut keterangan beberapa orang tua Pak Zul, memang ada kuda di situ tuh yang istilahnya nggak satu ekor, ada beberapa itu kayak sekelompok hantu kuda yang ya istilahnya kasat mata ya. Jadi memang selalu muncul dari dulu dan sebenarnya sudah lama nggak muncul lagi. Tapi karena di situ ada orang yang bawa kuda dan dipakai di kandang itu lagi, otomatis kayaknya ya terganggu atau mungkin ya istilahnya terpancing gitu. Jadi makhluk itu kayaknya sekarang muncul lagi. Nah, Mbah Siran setelah mendapat keterangan itu ya dia mulai merasa takut dan merasa ya nggak nyaman juga bekerja Pak Jack. Akhirnya pada suatu hari, suatu sore di saat santai ya kebetulan pas Ndoro Mantri ini juga nggak ada kegiatan gitu, dia lagi asik nyantai duduk sambil minum teh gitu. Barulah Mbah Siran ini bercerita, Ndoro mohon maaf, ini kemarin itu saya ada kejadian seperti ini. Lah kalau menurut bapak-bapak tua dari kampung ya itu mungkin karena kandangnya itu dipakai sama si Bejo, kudanya Ndoro gitu. Nah Ndoro Mantrinya itu malah, kamu jangan sama cerita-cerita gitu, nggak ada apa-apa. Sudah itu paling cuman bualan orang-orang kampung. Ya mungkin karena walaupun orang pribumi, mungkin mantri polisi ini sudah terbawa dengan kehidupan yang mungkin kebarat-baratan modern. Jadi dia istilahnya walaupun masih percaya dengan hal-hal seperti itu, tapi dia merasa hal itu bukanlah suatu hal yang perlu dikhawatirkan katanya gitu. Ya akhirnya karena Mbah Siran diberitahu seperti itu, ya sudah mau tidak mau dia juga harus siap dengan resiko tugasnya, walaupun Mbah Siran pada waktu itu sudah mulai ketakutan Pak Jack. Hingga akhirnya belum genap 1 bulan mantri polisi itu dinas di sana dengan membawa kudanya. Pada suatu malam itu Mbah Siran ini perasaannya sudah nggak enak banget Pak Cik. Karena ya istilahnya beberapa waktu sebelumnya dia sudah mengutarakan
maksudnya dan ceritanya kepada Ndoro Mantri, tapi ya ditanggapi dengan santai. Mbah Siran ini merasa, wah ini pasti akan berlanjut ini kejadian. Dan tepat pada malam itu, pada suatu malam, Mbah Siran ini pikirannya kacau balau, dia itu nggak bisa tidur. Jadi suasana di dalam kamar tempat istirahatnya itu, ya walaupun bangunannya itu masih dari kayu waktu itu Pak Jack, istilahnya ya separuh bangunan mungkin masih dari bata gitu ya, tapi di atasnya itu masih dari kayu. Itu hawanya itu terasa panas bukan main Pak Jack, nggak seperti biasanya. Perasaan ya hari malam-malam biasa di daerah seperti itu agak dingin, tapi kenapa malam itu cuacanya panas banget, nggak seperti biasanya. Jadi Mbah Siran ini merasa ya dia itu cuman hanya bisa balik-balikkan tubuh saja, sampai tikar yang dia pakai alas di tempat tidurnya itu sampai basah oleh keringat. Ini ada apa ini, hawanya kok terasa panas banget. Nggak lama kemudian kayak terdengar ada suara derap kaki kuda di luar itu. Grebek. Lah Mbah Siran ini langsung merasa, waduh, ini jangan-jangan hantu kuda yang kemarin ini. Waduh, dia tuh mau keluar nggak berani Pak Jack. Jadi Mbah Siran ini cuma berdoa di dalam kamar, meringkuk dengan ketakutan karena terdengar jelas kuda itu meringkik kenceng banget suaranya. Juga dia berlarian, grebek. Jadi dia itu berlarian ke sekeliling samping halaman rumah itu. Nggak lama kemudian dalam ketakutan yang luar biasa, Mbah Siran ini merasa, waduh ini sudah malam banget, ini malah hantu kudanya muncul gitu. Nggak lama kemudian ada panggilan, Han, Siran, bejonya keluar dari kandang. Ternyata itu panggilan dari Ndoro Mantri. Kaget Mbah Siran. Nggih Ndoro, ayo cepat-cepat keluar ini. Dia disuruh keluar, dia buka pintu kamar dan beneran Ndoro Mantri polisinya itu juga masih dalam kondisi kayaknya baru bangun tidur, mukanya kelihatan tergopoh-gopoh, dia sambil bawa lampu obor gitu. Ternyata beneran yang keluar itu ternyata si bejo yang tadinya itu sudah berada di kandang yang sudah ditutup pintu pagar kandangnya itu. Ternyata dia itu keluar dan kondisinya itu berlarian seperti bingung gitu. Hingga akhirnya Mbah Siran ini keluar sama Ndoro Mantri tadi berlari menuju larinya arah bejo yang ke arah depan rumah. Ayo, nanti keburu dia lari keluar, nggak tahu ada apa. Jangan-jangan di kandang ada ular atau ada harimau, karena mungkin di zaman itu ya masih wajar ya. Jadi biasanya kuda atau binatang ternak yang malam hari itu panik kayak ketakutan karena ada macan atau kalau enggak ya ada istilahnya ular biasanya. Mboten Ndoro, kayaknya dia keluar kandang karena ketakutan. Lah ya itu, ayo kita amankan dulu kudanya, kita tangkap kudanya, baru nanti kita periksa di kandang ada apa, katanya Ndoro Mantri gitu. Mereka berdua segera keluar, berlari menuju area depan. Ternyata si bejo sudah nggak lari lagi Pak Jack. Dia itu berdiri diam mematung di teras depan rumah dinasnya Pak Mantri Polisi. Jadi dia itu kayak diam gitu. Nah, waktu itu Mbah Siran sama Ndoro Mantri ini juga bingung loh, ini kuda kok diem aja, padahal di depannya itu masih ada istilahnya penerangan yang api gitu, cahaya gitu. Biasanya ya dia nggak mungkin berdiri di depan cahaya seperti itu. Dia tuh berdiri di kayak terasanya rumah gitu, diem kayak mematung gitu. Mbah Siran waktu itu biasanya kalau dia mungkin dulu ya kalau ngelihat bejo keluar gitu ya pasti disamperin, dituntun. Waktu itu Mbah Siran sudah nggak berani Pak Jack, karena dia itu cuma diam mematung, yang ngelihat aja itu kuda kayak diam kayak kaku gitu. Nah Ndoro Mantri ini yang merasa dia mungkin merasa nggak ada yang aneh ya dia merasa biasa saja, disamperin itu si kuda itu. Walah bejo, ngapain kamu keluar malam-malam, ditepuk-tepuk. Cuman nggak ada reaksi Pak Jack, si kuda itu kayak diam mematung gitu. Dan Mbah Siran waktu itu dari kejauhan sudah merasa ini nggak beres ini. Ternyata si bejo waktu itu matanya itu merah Pak Jack. Jadi seolah-olah ya dari cahaya lampu yang ada itu biasanya kan matanya kan ya kelihatan gitu, istilahnya memantulkan cahaya. Itu cuma merah kayak darah gitu. Dan nggak lama kemudian yang nggak diduga, kuda hitam itu diem mematung, ditepuk-tepuk, dipanggil-panggil, dielus-elus nggak bereaksi. Tahu-tahu ya mohon maaf dia itu kencing. Keracak. Kencing itu airnya banyak banget katanya. Jadi
Mbah Siran itu ngelihat dia itu kencing, tapi kayak air yang keluar itu warnanya kayak keruh hitam gitu, dan baunya kayak ya istilahnya bau air dari got gitu Pak. Jadi agak busuk gitu. Ndoro Mantri itu kaget, loh kenapa ini kuda? Dia mungkin karena kaget, takut, sekaligus juga khawatir juga. Dia ya akhirnya mulai jaga jarak dengan si kuda. Ternyata dia itu kencing itu nggak pernah berhenti Pak Jack. Sampai lama banget. Ndoro Mantri sama Mbah Siran juga kayak diam ketakutan, mau diapain ini kuda kok ya ditepuk-tepuk nggak bereaksi, sekarang malah kencing terus nggak ada reaksi sama sekali, mulutnya juga kayak istilahnya diam gitu, seolah-olah dia itu kayak jadi patung gitu. Sampai kencing nggak lama kemudian, setelah ya istilahnya air kencingnya itu membanjir di teras rumah itu, tahu-tahu dari kejauhan itu ada suara ringgik kuda yang kayaknya nggak satu, banyak Pak Jack. Jadi kayak di luar rumah itu, baik dari jalan depan, istilahnya dari arah kiri rumah sama kanan rumah itu kayak ada suara kuda gitu. Dan setelah ada ringgik kuda gitu, barulah si Bejo ini tahu-tahu ya langsung berlari. Dia itu bisa bergerak kayak tersengat listrik gitu, meloncat dan langsung keluar rumah dengan ya gerakan yang cepet banget. Dan di luar itu kayak mengikuti arah suara ringgik kuda itu, dan Mbah Siram waktu itu dengar kayak suara derap kaki kuda tapi nggak satu, banyak banget. Termasuk suara derap kaki kudanya si Bejo. Nggak tahu lari kemana karena gerakannya cepet banget. Sepertinya kayak dari teras rumah itu sama pagar itu yang jaraknya mungkin ada 10-15 meter itu kayak hanya 2 loncatan saja Pak Jack. Tahu-tahu sudah di jalan raya menghilang. Pak Mantri sama Mbah Siran ini langsung kaget, cepet-cepet berlari, ngejar ke depan pagar rumah. Ternyata juga nggak melihat apa-apa. Si Bejo juga sudah hilang. Bingung, akhirnya mereka berdua sepakat, ayo Dan kita ke rumah pamong setempat, kita lapor, barangkali ada yang tahu biasanya kuda-kuda itu larinya kemana. Malam itu juga mereka pergi ke rumah salah satu sesepuh atau pamong desa ya, menceritakan kejadian itu, dan akhirnya ramai Pak Jack, satu kampung itu keluar semua mencari. Ternyata ya istilahnya di sana kan juga banyak orang-orang yang melihara kuda. Mereka itu bilang, Pak Mantri mohon maaf, biasanya kalau gini tuh nggak usah dicari, sudah ditunggu di rumah aja, nanti juga balik sendiri. Jam berapa baliknya? Lah ini saya besok pagi, kalau dinas ini gimana? Ya pakai sepeda aja, pasti nanti balik sendiri itu kudanya. Akhirnya karena dengan cerita seperti itu ya sudah, Pak Mantri dan Mbah Siran sepakat pulang dengan kondisi penuh tanda tanya dan juga rasa khawatir karena si Bejo tadi pergi entah kemana. Nggak lama kemudian mereka ngobrol sambil di jalan, wah bener Kamuran, ternyata si Bejo ini kayaknya dari kemarin ini yang kamu ceritakan bener, jangan-jangan ada kuda misterius atau mungkin kuda gaib yang akhirnya si Bejo itu ikut kebawa-bawa sama dia. Ndoro, saya kemarin juga merasa seperti itu. Ya sudah, kita pulang aja. Mereka pulang, lampu dimatikan aja, sudah menjelang pagi kan. Jadi Mbah Siran ini balik mematikan lampu. Pak Mantri juga istilahnya ya merasa capek, dia duduk-duduk di teras gitu karena ya merasa kepikiran dengan kondisi si Bejo mungkin Pak Jack ya. Tahu-tahu Mbah Siran itu ngelihat si Bejo itu sudah ada di dalam kandang. Dan kondisinya itu kayak kuda yang sakit gitu Pak Jack, kayak lemes gitu, kayak letih gitu. Cepet-cepet Mbah Siran manggil, Doro, kudanya sudah balik, si Bejo sudah balik. Kaget Pak Mantri, cepet-cepet dia ke kandang, dilihat ternyata iya bener ini Bejo. Jadi memang kuda peliharaannya Pak Mantri. Kondisinya kayak lemes, kayak habis sakit gitu Pak Jack. Terus dipegang kepalanya, badannya juga kayak mungkin demam atau gimana gitu. Tapi Pak Mantri itu sempat bilang, waduh ini kudanya ini sakit ini. Oh iya Pak Mantri, besok kalau misalkan kondisinya masih memungkinkan, seperti saran pamong sebelumnya, kalau nanti si Bejo ini sudah balik, mending jangan ditaruh di kandang sini, ditaruh di rumahnya Pak Mantri aja. Akhirnya setelah esok paginya, setelah Pak Mantri
melakukan dinas dan komunikasi dengan beberapa pamong, dengan warga setempat, dia sepakat. Jadi dia tetap berencana memulangkan kudanya karena ya dia merasa memang di kandang kuda itu ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Bahkan Mbah Siran sendiri juga merasa memang kandang kuda itu kayaknya entah dikeramatkan atau gimana Pak Jack ya. Akhirnya ya setelah itu Pak Mantri Polisi mengembalikan kudanya ke rumahnya yang dulu, kemudian dia berdinas di kampungnya Mbah Siran itu dengan ya pakai sepeda angin akhirnya iya. Jadi ya dia harus mengikuti ya apalah yang istilahnya kepercayaan orang-orang setempat di kampung itu, termasuk Mbah Siran ya akhirnya merasa setelah nggak ada kuda di situ ya dia seneng ya, artinya dia nggak takut lagi sama yang kedua dia juga beban ngurusi kuda kan juga nggak ada Pak Jack. Jadi itu cerita Pak Depono yang didapatkan dari mbahnya Mbah Siran itu Pak Jack. Iya, jadi mungkin di kandang kuda itu adalah tempat tinggalnya kuda-kuda yang tidak kelihatan itu ya Kang ya. Bisa jadi mungkin dulunya mungkin Pernah, jadi tempat melihara kuda atau terus ada kejadian apa atau mungkin ada yang bilang katanya juga kuburan kuda. Nah itu yang belum tahu Pak Jack. Ya udah lama sekali kejadiannya. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti kami, like, tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.